Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 11. Kami dari kelas 10 IPA 3 akan membahas bagaimana kehidupan di kerajaan Kota Kapur. Saya Ananda Salsabila selaku pembawa acara akan memperkenalkan presenter kami yaitu Dava Iftikar beserta narasumbernya. Muhammad Yustiarsoya Harja yang akan melangsung podcast kali ini. Kepada Dava dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya selaku presenter yang akan memandu podcast kali ini akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Kota Kapur. Lokasi Kerajaan Kota Kapur itu ada di sebelah mana ya? Ya, jadi Kerajaan Kota Kapur itu sebuah kerajaan bercorak Hindu yang beraliran Waisnawa yang terletak di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Baik. Kalau begitu, kehidupan sosial di Kerajaan Kota Kapur itu seperti apa ya? Jadi kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kota Kapur melakukan hubungan sosial dengan dua luar Bangka. Berdasarkan temuan arkeolog, kontak tersebut utamanya dilakukan dengan para pedagang yang berasal dari India Selatan dan Kamboja. Hubungan dagang ini kemudian mempengaruhi kebudayaan yang timbul di Kerajaan Kota Kapur. Beberapa di antaranya tertuang dalam bentuk arca Dewa Wisnu dengan langgam Priangkor dan tembikar yang memiliki tipe OCEO sebagai bentuk akulturasi budaya dari Kamboja. Sedangkan tembikar Arikmedu, manik-manik dari batu karnelian dan agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Kota Kapur adalah bagian dari pengaruh budaya India Selatan. Lalu perekonomian di Kerajaan Kota Kapur itu seperti apa juga ya? Jadi kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Kota Kapur mengacu pada letak geografisnya yang berada di pesisir laut. Perdagangan maritim adalah salah satu pusat kegiatan ekonomi yang paling masuk akal dilakukan oleh masyarakat. Dilihat dari geografisnya, Kerajaan Kota Kapur disebut pernah mengalami masa kejayaan. Berdasarkan berita Cina yang dilaporkan oleh Fei Hasin pada tahun 1436 Masehi, diketahui bahwa Pulau Bangka secara umum adalah tanah yang sangat subur. Bahkan disebutkan bahwa mampu menghasilkan produksi yang lebih banyak dari daerah lain. Hasil produksi tersebut berupa garam dan arak yang diolah dari getah aren. Di samping itu, hasil bumi lain dari pulau ini adalah lada. Menurut sumber lain, didapatkan bahwa kemungkinan timah juga menjadi komoditi yang diperdagangkan sejak zaman Kerajaan Kota Kapur. Hal ini didukung dengan penyebutan kata Wangka untuk Pulau Bangka yang dalam bahasa Sangsekerta memiliki arti timah. Istilah Wangka sudah mulai muncul di buku sastra di India dengan judul Milidrapanta pada abad 1 sebelum Masehi. Bersisian dengan istilah Suwarna Bumi yang merujuk pada Pulau Sumatera. Sementara itu, barang-barang yang dibeli oleh masyarakat Kerajaan Kota Kapur antara lain tekstil berupa kain sutra, besi tuangan, pot yang terbuat dari bahan tembaga, dan juga barang pecah belah dari logam lainnya yang diperdagangkan oleh pedagang dari negara lain yang singgah di Pulau Bangka. Budaya yang ada di Kerajaan Kota Kapur itu apa aja sih?
kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Kapur sampai saat ini masih diteliti dan dikaji, sehingga belum ada keterangan tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur. Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini agaknya berkaitan dengan peranan Selat Bangsa sebagai pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya pada tahun 686, maka berakhirlah kekuasaan awal yang ada di Pulau Bangka. Di situs Kota Kapur, selain telah ditemukan sebuah inskripsi batu dari Kerajaan Sriwijaya yang berangka tahun 608 Saka atau sama dengan 686 Masehi. Selain itu, ditemukan pula peninggalan-peninggalan lain, yaitu diantaranya sebuah arca Wisnu dan sebuah arca Durga Mahisasuramardini. Dari peninggalan-peninggalan arkeologi tersebut, nampaknya kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu bercorak Hindu Waisnawa, seperti halnya di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Lalu bentuk pemerintahan di kerajaan Kota Kapur itu seperti apa ya? Apa masih kerajaan atau apa? Jadi, kehidupan pemerintahan Kerajaan Kota Kapur berdiri pada 530 Masehi sampai 870 Masehi atau abad ke-5 sampai 9. Namun sampai saat ini raja yang memerintah Kota Kapur masih belum diketahui secara pasti. Bahkan di situs prasasti Kota Kapur tidak dijelaskan mengenai raja kerajaan ini. Jadi sistem pemerintahan pada kerajaan Kota Kapur itu dipimpin oleh raja, jadi kerajaan. Cuma siapa yang memimpin pada saat itu belum diketahui pasti. Lalu pada masa itu kerajaan Kota Kapur itu apa? Baik. Kerajaan Kota Kapur memiliki pusat pemerintahan di daerah aliran Sungai Menduk atau sekarang lebih dikenal sebagai Sungai Mendo, Kota Kapur, Bangka. Sungai Mendo mengalir menuju Selat Bangka dan terhubung langsung ke Selat Malaka. Pada abad ke-7, Selat Malaka adalah pintu gerbang terpenting sebagai jalur keluar masuk perdagangan dari Cina dan India ke Nusantara. Oleh karena itu, pada masa lalu menggunakan moda transportasi kapal, sehingga proses bongkar muat dipengaruhi oleh pergerakan angin. Ini menyebabkan banyak dibangun pusat pemukiman yang berkonsentrasi di sepanjang pesisir jalur pelayaran, termasuk di kawasan Kota Kapur. Menguatnya aktivitas dagang di Selat Malaka berdampak pada kedudukan Kota Kapur di Pulau Bangka semakin besar, lebih-lebih untuk jalur menuju ke daerah Jawa. Raja-raja dan pendiri kerajaan Kota Kapur hingga saat ini masih dilakukan penelitian oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas. Rekonstruksi sejarah terhadap benda-benda peninggalan di situs Kota Kapur menemukan bahwa sistem kepercayaan yang dianut masyarakat di kerajaan Kota Kapur adalah agama Hindu dengan aliran Waisnawa. Baik, terima kasih. Mungkin cukup untuk podcast kali ini. Saya kira ini sudah cukup dan podcast ini akan saya kembalikan lagi kepada Dana Salsabila. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dava dan Istiar yang telah melangsungkan podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.